Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semuanya. Apa kabarnya Ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Insyaallah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika yang insya Allah pada hari ini sudah masuk ke pekan ke-12 atau minggu ke-12. Kita mulai saja. Perhatikan. Ya, Ananda semuanya, materi kita masih persamaan kuadrat. Nah, ini sudah merupakan pertemuan yang kelima untuk materi ini. Perhatikan baik-baik, sediakan alat tulisnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menentukan nilai diskriminan. Yang kedua adalah menentukan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Baik, Ananda semuanya, tolong perhatikan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC berikut. Nah, ini ada dua persamaan. Persamaan pertama, X kuadrat dikurang 8X tambah 7 sama dengan 0. Yang kedua persamaannya adalah X kuadrat dikurang 8X tambah 16 sama dengan 0. Nah, Ananda semuanya, ini masih pembelajaran sebelumnya rumus ABC, ya, atau rumus kuadrat kemarin. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi dari persamaan yang pertama ini, dengan menggunakan rumus ABC-nya atau rumus kuadratnya, kita bisa menemukan akar-akarnya, yaitu lihat langkah-langkahnya di sini Anda semuanya, tinggal menggantikan nilai A, B, dan C-nya. Maka didapat nanti X1 sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan 1. Sedangkan persamaan yang kedua, yaitu X kuadrat dikurang 8X tambah 16 sama dengan 0. Dengan rumus ABC, kita gantikan A, B, dan C-nya, didapat nanti nilai X1 dan X2-nya adalah 4. X1 4, X2 juga 4. Ya, ini adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kita lanjut ya. Persamaan 1 yang ini tadi, X kuadrat dikurang 8X tambah 7 sama dengan 0, ternyata memiliki dua akar yang berbeda, yaitu X sama dengan 7 dengan 1. Sedangkan persamaan yang kedua memiliki dua akar yang sama atau kembar, yaitu X-nya sama dengan 4. Mengapa demikian? Nah, perhatikan prosesnya Anda semua. Untuk persamaan yang pertama tadi, kita peroleh akar 36. Kita lihat akar 36 tadi, yang ini. Nah, akar 36 itu didapat dari akar B kuadrat dikurang 4AC. Ya, akar 64 dikurang 28. Sehingga persamaan tersebut memiliki dua akar yang berbeda. Sedangkan untuk persamaan yang kedua diperoleh akar 0. Kita lihat kembali, akar 0 persamaan yang kedua. Nah, ini dia. Akarnya 0. Sehingga persamaan tersebut memiliki dua akar yang sama atau kembar. Akar-akar persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai B kuadrat dikurang 4AC. Apakah suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda atau dua akar yang sama atau kembar? Jadi, Anda semuanya, akar persamaan kuadrat itu bisa kembar atau berbeda, itu tergantung kepada nilai B kuadrat dikurang 4AC-nya tadi. Jadi, nilai B kuadrat dikurang 4AC dalam suatu persamaan kuadrat itu disebut sebagai pembeda atau diskriminan. Ya, diskriminan yang dilambangkan dengan huruf D. Dinotasikan dengan D. Sampai sini bisa dipahami ya. Diskriminan itu adalah suatu pembeda. Itu B kuadrat dikurang 4AC. Yang nantinya dia menentukan apakah suatu persamaan kuadrat itu memiliki akar yang sama
atau akar yang kembar, atau bahkan dia tidak memiliki akar penyelesaian. Lanjut. Diskriminan dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah D. Jadi ini suatu rumus ya, ya, dari rumus ABC tadi, suatu kesimpulan. Diskriminan itu adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Yang pertama, ini suatu kesimpulan yang harus diingat. Jika diskriminan lebih besar dari 0, jadi apabila diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar yang berbeda. Yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki dua akar yang sama atau kembar. Ini contoh di persamaan kuadrat yang kedua tadi. Kalau ini contoh di persamaan kuadrat yang pertama. Diskriminannya lebih dari 0. Yang akar 36 yang sama dengan 6 tadi. Akarnya berbeda. Kalau diskriminannya sama dengan 0, tadi contoh yang kedua, akar 0 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya itu memiliki dua akar yang sama. Yang ketiga, jika D-nya kecil dari 0 atau negatif ya, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar penyelesaian. Nah, jadi ada 3 ketentuan yang perlu diingat. Jika diskriminan lebih besar dari 0, jika diskriminan sama dengan 0, atau jika diskriminan lebih kecil dari 0. Maka kita bisa langsung menentukan persamaan kuadrat tersebut akar-akarnya seperti apa. Kembarkah, berbedakah, atau memang tidak ada penyelesaian. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita lanjut. Nah, masuk ke contoh soal. Ini ada persamaan 11 ditambah 14X ditambah 5X kuadrat sama dengan 0. Nah, disuruh menentukan diskriminannya berapa dan disuruh menentukan jenis akarnya seperti apa. Yuk kita bahas. Kita bisa lihat di sini A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 14, C-nya sama dengan 11. Untuk Anda jangan sampai salah paham lagi di sini tentang A, B, dan C. Ya. A-nya 5, C-nya 11. Lanjut. Langsung masukkan ke rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka kita gantikan nilainya A, B, dan C-nya berarti 14 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 5 kali C, C-nya 11. Lanjut. Angka 14 kuadrat 196. 4 kali 5 kali 11 220. D sama dengan negatif 24. Nah, kalau seperti ini, maka ya D-nya ini kan kecil dari 0. Nah, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar atau penyelesaian. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, karena ini diskriminannya lebih kecil dari 0, negatif. Maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwasanya persamaan kuadrat ini tidak punya penyelesaian. Tidak benar. Kita masuk yang berikutnya, yaitu sifat akar persamaan kuadrat. Ya, kembali kita ingat rumus kuadrat atau rumus ABC. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di sini, kemarin sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya, memiliki dua pengertian. X1 sama dengan min B yang plus, yang tambah. Ini arti plus minus, satu tambah, satu kurang. Yang kedua adalah min B kurang. Ya, jadi arti plus minus itu ada dua pengertian, bisa tambah dan bisa kurang. Jadi memiliki dua penyelesaian, X1, X2. Selanjutnya, kita coba jumlahkan dan kalikan, sehingga akan diperoleh seperti ini. Perhatikan. X1 tambah X2. Nah, tinggal masukkan saja nilainya, nak. Tadi X1 minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ditambah X2-nya min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A.
Ananda semuanya, pada proses ini Bapak ingin menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana cara mendapatkan rumus ini. Nah, ini konsep, penanaman konsep saja untuk mendapatkan suatu konsep atau rumus. Nah, ini langsung habis nih. Akar B kuadrat dikurang 4AC dikurang akar B kuadrat kurang 4AC ini kan habis. Nah, langsung kita coret saja. Karena penyebutnya sama-sama 2A, berarti kan bisa langsung dijumlahkan ini. Maka yang tinggal adalah min B plus min B per 2A. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Lanjut. Min 2B bagi 2A. Min B tambah min B. Min 2B per 2A. Kemudian, ini ya, 2-nya bisa kita coret. Maka yang tinggal adalah X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Ya, 2-nya habis. Ya. Jadi, dapat kita sifat suatu akar persamaan penjumlahan X1 tambah X2 adalah min B per A. Kita lihat yang perkaliannya. X1 kali X2. Masukkan nilai X1-nya, masukkan nilai X2-nya. Kalau perkalian, tinggal kalikan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka, nah ini pembilangnya kan sudah kembali ke bentuk A kuadrat ya. Ini penjumlahan dan pengurangan min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC min B dikurang ini kan selisih 2 kuadrat ya nak ya. Ya, selisih 2 kuadrat. Plus B A minus B ya. Itu kan A kuadrat dikurang B kuadrat. Yang ini ya. Ini kan sama, ini satu positif, satu negatif dan sukunya sama. Ya, ini selisih 2 kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, berarti ini bisa kita selesaikan menjadi minus B kuadrat dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC kuadrat. Lanjut ya. Dibagi dengan 2A kali 2A. Sama dengan, nah ini menjadi B kuadrat min B kuadrat. Ini kan B kuadrat min B kali min B. Ya, B kuadrat dikurang. Yang ini akarnya habis dengan kuadrat. Yang tinggal B kuadrat kurang 4AC. 4A kuadrat. 2 kali 2A, 4A kuadrat. Lanjut. B kuadrat kurang B kuadrat habis 0. Min kali min jadi positif. 4AC per 4A kuadrat. Maka yang tinggal menjadi seperti ini. X1 kali X2 sama dengan C per A. 4-nya habis, 4-nya habis. A yang di atas pembilang habis, yang di bawah tinggal 1. Ya, karena A pangkat 2. Berarti yang tinggal adalah C per A. Jadi dapat kita sifat akar perkalian. Perkalian dari akar persamaan kuadrat itu adalah C per A. Sekali lagi Bapak ulangi. Untuk penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat itu minus B per A. Sedangkan untuk akar perkalian akar suatu persamaan kuadrat C per A. Ya, ingat ya, min B per A, C per A. Kalau tadi diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Kita lihat contoh soal lagi. Tentukan hasil jumlah dan hasil kali suatu persamaan 2x kuadrat dikurang 11x tambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat A-nya 2, B-nya minus 11, C-nya 12. Maka hasil jumlahnya tadi X1 tambah X2, ya akarnya X1 dan X2. Langsung saja masukkan rumusnya, minus B per A. Minus B per A. Maka tinggal digantikan nilainya. Tadi B-nya minus 11, berarti minus 11 per 2. Maka sama dengan 11 per 2. Ya, negatif kali negatif positif. 11 per 2. Berarti hasil jumlahnya adalah 11 per 2. Lanjut yang perkaliannya, X1 kali X2 sama dengan C per A. C per A. C-nya 12, A-nya 2. Berarti X1 kali X2 dengan 6. Ya, bisa ya?
Sampai di sini mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengerti tentang diskriminan dan sifat akar suatu persamaan kuadrat. Insya Allah nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya contoh-contoh soal yang lebih dalam lagi dan lebih sulit lagi. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.